Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh barakah ini marilah kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain di antara kita untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seorang hamba yang bertakwa adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Begitu juga dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Bersegeralah untuk mendapatkan tiket surganya Allah, yang surganya itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita jaga dan kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jamaah haji telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Bahkan di antara mereka ada yang sudah kembali ke tanah air setelah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga lebih dari 40 hari dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudara kita jamaah haji ini rela meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan ibadah haji, karena di dalam ibadah haji ini tergantung atau terkandung di dalamnya hikmah dan keistimewaan. Di antara keistimewaan dari ibadah haji yang baru saja
telah selesai dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, bahwa di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah berjanji akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah haji tersebut. Sebagaimana dalam suatu hadis riwayat Abu Hurairah, ketika di akhir pelaksanaan wukuf di Arafah, Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, "Wahai Bilal, ansit liyan nas." Wahai Bilal, perintahkan jamaah haji untuk diam, aku akan menyampaikan sesuatu. Ketika jamaah haji semuanya sudah diam, maka Rasulullah kemudian menyampaikan, "Atani Jibril fa aqra'a min rabbiyas salam." Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Salam dari Allah. Wa qala, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ghafara li ahli Arafat wa ahli Masy'aril Haram wa dhamina lahumut tabi'at. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu 9 Dzulhijjah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Kemudian pada hari selanjutnya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mabit di Musdalifah, mabit di Mina, wa dhamina lahumut tabi'at, dan Allah tidak akan mengungkit lagi dosa-dosa yang pernah dilaksanakan sebelum wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan di Mina. Keistimewaan yang luar biasa. Maka kemudian sahabat Umar ibn Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah keistimewaan tadi khusus bagi kami yang wukuf hari ini dari para sahabatmu ini ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, ampunan ini berlaku bagi yang wukuf hari ini dan siapa saja yang wukuf sampai datangnya hari kiamat. Dan kita hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang tidak melaksanakan ibadah ini, kita disunahkan puasa Arafah yang fadilahnya adalah dosa kita 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari keistimewaan ini adalah barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, Allah melipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali untuk ibadah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Bahkan Hasan Al-Basri menyebutkan 100.000 kali ini bukan hanya untuk sholat, tapi setiap kebaikan yang dilakukan di tanah suci Mekah. Maka keistimewaan yang luar biasa, seorang jamaah haji sholat maghrib di Masjidil Haram itu lebih baik daripada satu sholat maghrib yang kita lakukan di masjid ini, atau satu sholat di Masjidil Haram, satu maghrib di sholat Masjid Haram sama atau lebih baik daripada 100.000 sholat yang kita laksanakan di masjid ini. Berarti kalau kita konversikan sama dengan sholat selama 273 tahun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, belum kalau itu sampai pada tingkatan haji yang istimewa namanya haji mabrur, pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bisa jadi di antara kita ada yang tahun depan akan melaksanakan ibadah haji. Mungkin ada di antara kita yang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4, 5 atau 10, atau yang mungkin sampai 30 tahun lagi, atau yang baru niat mau daftar. Para ulama mengajarkan kepada kita tip bagaimana agar ibadah kita sampai pada tingkatan ibadah yang mabrur. Maka kemudian dijelaskan kepada kita,
Kalau kita pengen ibadah kita sampai pada tingkatan haji yang mabrur, bagi yang sudah daftar atau yang belum, maka yang pertama hendaknya adalah kita tanamkan niat ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah yang akan kita lakukan ini masuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nanti umatku akan melaksanakan haji, niatnya bukan karena Allah, tapi yang pertama ada yang linnuzha, untuk jalan-jalan rekreasi. Ada di antara umatku yang melaksanakan haji litijarah, untuk berbisnis, urusan perdagangan. Ada yang berangkat ibadah haji untuk lissoal, minta-minta. Ada yang berangkat haji untuk lissum'ah, untuk hanya menambah status sosial, nambah huruf H di depan namanya untuk laki-laki, atau menambah huruf H dan J untuk yang perempuan. Sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah yang pertama niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Niat ini adalah ikrar antara kita dengan Allah. Kalau seandainya kita kemudian terhalang untuk melaksanakan ibadah haji yang kita sudah niatkan, kita sudah daftar, maka pahala haji tetap kita dapatkan. Man hamma bihasanatin, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melaksanakan suatu kebaikan, di antaranya haji, kemudian dia gagal melaksanakan ibadah haji tersebut, maka kutibat lahu hasanah, maka dia tetap mendapatkan kebaikan dari pahala yang dia niatkan. Bahkan pahala yang dia dapatkan bisa lebih baik daripada pahala yang didapatkan oleh orang yang benar-benar melaksanakan ibadah haji. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, beliau melaksanakan ibadah haji. Namanya ulama pasti sudah siap, sudah menguasai. Maka ibadah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Maka selesai melaksanakan ibadah jumrah, beliau Abdullah bin Mubarak istirahat di masjid di Mina, dan kemudian beliau tertidur. Dalam tidurnya itu beliau mimpi yang beliau yakini sebagai ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat dua malaikat sedang berkomunikasi. Apa kata satu malaikat ini? Malaikat ini mengatakan kepada malaikat yang satunya, wahai malaikat Allah, dari sekian banyak jamaah haji yang haji tahun ini, jamaah haji yang terbaik adalah orang yang bernama Ali Muwaffaq ad-Dimashqi. Ali Muwaffaq dari Damaskus, Syria atau Syam. Beliau kaget, bangun dari tidurnya, menyesal kenapa bukan nama beliau yang disebut oleh para malaikat tadi. Selesai melaksanakan ibadah haji, beliau langsung berangkat ke Syria, ke Damaskus, mencari orang yang namanya Ali Muwaffaq. Ternyata hadirin, Ali Muwaffaq bukan ulama besar. Ali Muwaffaq ini bukan pejabat negara, bukan orang yang kaya raya. Tapi Ali Muwaffaq ad-Dimashqi ini adalah seorang tukang sol sepatu. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya mencari orang yang namanya Ali Muwaffaq ad-Dimashqi. Ketika ketemu diberi selamat, tapi yang diberi selamat bingung. Karena apa? Beliau mengatakan, saya tahun ini tidak berangkat haji. Yang diberi selamat oleh Abdullah bin Mubarak tahun itu tidak berangkat haji. Tapi ketika didesak, beliau kemudian mengatakan, wahai Abdullah, saya memang sudah lama niat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena niat itulah maka kemudian saya setiap selesai bekerja, saya nabung, terkumpul uang sekian banyak, siap untuk berangkat haji. Ketika mau berangkat ternyata ada tetangga saya yang lebih berhak untuk
untuk mendapatkan harta itu daripada saya berangkat haji. Artinya apa? Niat untuk berangkat haji, usaha sudah dilakukan tapi gagal karena sebuah udzur syar'i, tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut bahkan lebih besar, bahkan bisa lebih baik daripada orang yang berangkat ibadah haji yang penyakitnya adalah riya, ujub, pengen dipuji orang banyak, apalagi dalam dunia medsos seperti sekarang ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kalau kita pengen haji kita yang akan datang menjadi haji yang mabrur, maka syarat kedua adalah pastikan uang atau harta yang kita gunakan untuk daftar untuk berangkat haji adalah harta yang 100% halal. Kalau tidak halal atau setengah halal, maka kemungkinan atau dalam doa malaikat hajinya tidak akan bisa menjadi haji yang mabrur. Kenapa? Ketika seseorang keluar dari rumahnya membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ada malaikat Allah yang mendoakan orang tersebut. Doanya tergantung dari bekal yang dia gunakan. Kalau bekalnya halal, maka doa malaikat adalah labbaika wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal, hajjuka mabrur wa ma'jur. Selamat datang, selamat melaksanakan ibadah haji. Bekalmu halal, hajimu akan menjadi haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bekalnya adalah bekal yang haram, yang syubhat, maka doa malaikat adalah la labbaika wa la sa'daik, zaduka haram wa rahilatuka haram, hajjuka ma'zur ghaira mabrur. Bekalmu haram, maka hajimu adalah haji yang palsu yang tidak akan mendapat pahala dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, cari teman yang soleh yang bisa menghantarkan kita menjadi atau menggapai haji yang mabrur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan kita yang tidak mampu? Haji disebutkan adalah wajib bagi orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagaimana dengan yang tidak mampu dari kita? Enak dong orang yang kaya bisa mendapatkan pahala haji, bisa sedekah. Ketika kita sholat, orang yang kaya ikut sholat. Ketika kita puasa, orang yang kaya ikut puasa. Ketika orang yang mampu ini melaksanakan haji, kita tidak bisa melaksanakan haji. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang adil. Semua yang diberikan oleh Allah ini adalah cobaan bagi kita semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada amalan, yang amalan itu kalau kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Dalam sebuah hadis riwayat Anas, Rasulullah mengatakan, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, wa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, setelah selesai sholat tidak langsung pulang, tapi apa? Duduk zikir, menyebut asma Allah, bertasbih, bertakbir, bertahlil sampai terbit matahari. Kemudian ditutup dengan 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah, tama, sempurna, sempurna, sempurna. Artinya apa? Kita semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah. Itulah titik dari keadilan Islam. Sebagaimana disebutkan, hidup ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah untuk menguji kita siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Bisa melaksanakan haji, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ada jalan keluar ibadah yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan keistimewaan ibadah haji dan umrah, dan itu dapat
kita lakukan di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada siang yang penuh barakah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-birru la yubla wa dhanbu la yunsa wa tayyanu la yamut i'mal ma syi'ta fa kama tadinu tudan aw kama qala hudallah wa antum muqinuna bil ijabah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن التقوى هو خير ما يقدمه العبد لربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا وصح أجسادنا وقوي إسلامنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرات والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت سملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. يا لطيف يا لطيف يا خبير الطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن التدبير بخير وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.